Peradaban bangsa Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang terjaga hingga kini. Keris, puncak karya budaya seni metalurgi, mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara. Keris, syarat makna dan nilai yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup. Lipatan besi yang ditempa hingga membentuk lekukan yang eksotik, kuat, tajam, nan indah. Dan bukan semata berkelok-kelok, namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang. Bilah dan konjonya menunjukkan rasa mendalam hubungan antar manusia dengan Tuhan. Kanggene marang Progusti. UNESCO resmi menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada November 2005. Keris, mahakarya budaya warisan dunia. TVRI turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa. Halo, selamat petang saudara. Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda Senin 10 Juli 2023. Bersama saya, Maya Karim. Ya, dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan untuk menemani petang Anda. Kita simak inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Petang selengkapnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus dugaan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fahiri mengungkapkan upaya negosiasi dengan KKB terus berjalan untuk membebaskan pilot Susi Air. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus dugaan suap Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim menilai penetapan Hasbi Hasan sebagai tersangka sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Sujono menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan suap Sekretaris MA Hasbi Hasan terhadap KPK. Hakim menilai penyidikan yang dilakukan KPK selaku termohon hingga menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus suap sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Sebelumnya, Hasbi Hasan mengajukan permohonan pra-peradilan pada Jumat 26 Mei 2023. Dalam permohonannya, Hasbi meminta PN Jaksel menyatakan proses hukum yang dilakukan oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hasbi Hasan dijerat sebagai tersangka bersama Komisaris Independen Wijaya Karya Beton, Dadan Triyudianto, dalam kasus penerimaan suap dugaan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tersangka Dadan sudah ditahan sejak penetapannya sebagai tersangka, sedangkan Hasbi belum ditahan oleh KPK. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang sebelumnya menyeret 2 hakim agung nonaktif, Sudrajat Timyati dan Ghazal Basaleh. Meski belum ditahan, KPK telah mencegah Hasbi Hasan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak 9 Mei hingga 9 November 2023.
Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terkait penetapan status tersangka. KPK menyerahkan 140 bukti dan 1 ahli dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. KPK mengapresiasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak gugatan pra-peradilan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, sejak awal KPK yakin proses penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur, sehingga KPK yakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Keyakinan tersebut karena KPK telah menyerahkan 140 bukti dan 1 ahli dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Hasbi Hasan. Ali Fikri mengungkapkan KPK telah menjelaskan dan mempertahankan argumen atas gugatan pra-peradilan penetapan status tersangka Hasbi Hasan. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menolak gugatan pra-peradilan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. KPK menegaskan tidak ada perbedaan dari kasus yang menjerat Hasbi dan Dadan karena proses penanganan perkaranya dalam konstruksi perbuatan yang sama, yaitu adanya dugaan kerjasama dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Usai gugatan pra-peradilan Hasbi Hasan ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasbi Hasan pekan ini. KPK mengimbau pihak yang diperiksa dapat bersikap kooperatif memenuhi panggilan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi akan kembali memanggil Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dalam pengurusan kasasi dan peninjauan kembali kasus koperasi simpan pinjam inti dana. Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan pemanggilan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dijadwalkan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasbi atas penetapannya sebagai tersangka. Hakim Tunggal Alimin menyatakan penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Hasbi dinyatakan sah, mengadili dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon. Ali Fikri mengapresiasi putusan PN Jakarta Selatan yang menolak gugatan Hasbi dan sejak awal penyidikan yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur. Ali juga mengingatkan Hasbi Hasan agar kooperatif hadir memenuhi panggilan yang dilayangkan tim penyidik KPK. Hasbi Hasan jadi perantara pengurus perkara KSP inti dana dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ISP inti dana di Mahkamah Agung. Dalam kasus ini, KPK telah menjerat sejumlah pihak seperti Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh. Sebelumnya KPK telah memanggil Hasbi Hasan untuk diperiksa pada Rabu 17 Mei 2023, namun Hasbi Hasan mangkir. Hasbi mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap KPK pada 26 Mei 2023 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda sidang dengan terdakwa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB selama sepekan karena jaksa belum dapat menghadirkan saksi. Sidang Lukas NMB akan dilanjutkan pada Senin 17 Juli 2023. Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB kembali menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat PN Tipikor Jakpus pada Senin 10 Juli 2023 terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi. Sidang dilanjutkan setelah masa pembantaran Lukas NMB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto telah selesai. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda sidang dengan terdakwa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB selama sepekan. Sidang ditunda karena tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi belum menyiapkan saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Tim Jaksa menjelaskan bahwa Majelis Hakim juga belum mencabut pembantaran penahanan Lukas usai menjalankan perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Hakim memutuskan akan melanjutkan sidang pada Senin 17 Juli 2023. Hakim menetapkan bahwa sidang lanjutan untuk pemeriksaan saksi-saksi Lukas NMB akan digelar 2 kali dalam sepekan. Sidang Lukas NMB akan digelar pada Senin dan Kamis setiap minggunya. Selain itu, Hakim juga menyatakan bahwa pemeriksaan saksi dalam 1 hari maksimal 5 saksi.
Jaksa menyatakan di BAP saksi ada 44, namun tidak semua saksi akan dilakukan pemeriksaan. Jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi ahli informasi teknologi dan elektronik serta ahli bahasa dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. 2 saksi ahli dihadirkan jaksa penuntut umum, yakni ahli ITE bernama Roni dan ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta Asisda Wahyu Asri Putradi. Dalam keterangannya, saksi ahli bahasa Asisda mengatakan judul video Lord Luhut soal Intan Jaya Papua yang diunggah di platform YouTube sengaja dituliskan secara bombastis untuk menarik penonton dan dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Asida juga menyatakan makna kata Lord yang artinya Rob atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jika dikaitkan dengan penyematan Lord Luhut sebagaimana dalam video Haris Fathia, frasa tersebut dapat diartikan Luhut yang memiliki kekuasaan penuh. Asisda menilai dari sisi bahasa terdakwa Fathia menyimpulkan secara pribadi Luhut berperan dalam kegiatan bisnis atau operasi pertambangan di Papua. Asisda juga menilai judul video itu sengaja menggarisbawahi peran Luhut dalam operasi tambang di Papua. Asisda menilai semua podcast tersebut membahas soal kajian cepat operasi militer Intan Jaya di Papua, namun beberapa menit kemudian beralih jadi membicarakan orang-orang tertentu. Dalam kasus ini, Haris dan Fathia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan oleh jaksa melalui video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris Azhar. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fahiri membenarkan bahwa kelompok kriminal bersenjata Papua pimpinan Egyanus Kogoya tidak pernah meminta uang tebusan senilai 5 miliar rupiah untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. Uang 5 miliar rupiah itu merupakan inisiatif pemerintah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menyatakan, kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kogoya tidak meminta tebusan uang dalam proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Hal itu disampaikan usai video Egyanus Kogoya yang membantah dirinya meminta uang tebusan beredar. Fakiri menyatakan, ia pernah mengarahkan PJ Bupati Nduga saat itu untuk menyiapkan sejumlah uang apabila proses negosiasi membuahkan hasil. Hal itu disampaikan karena dalam penanganan kasus tersebut, upaya represif sangat dihindari untuk mencegah jatuhnya korban dari sisi aparat maupun masyarakat sipil. Pihaknya juga terus melakukan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya melakukan pendekatan untuk membebaskan Kapten Philips. Presiden Joko Widodo meminta TNI dan Polri untuk terus membangun komunikasi yang baik sehingga tidak boleh ada kekerasan lanjutan. Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens sudah 5 bulan disandra oleh KKB sejak 7 Februari 2023. Upaya negosiasi dan operasi pembebasan Kapten Philips terus dilakukan. Terakhir Presiden Joko Widodo menggelar rapat membahas pembebasan Kapten Philip Mark Mertens di Jayapura pada Kamis lalu. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fahiri menekankan upaya negosiasi dengan KKB terus berjalan untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. TNI dan Polri membuka ruang bagi siapapun yang mampu berkomunikasi untuk terlibat dalam negosiasi. Dalam upaya menyelamatkan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens yang disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak Februari 2023, negosiasi menjadi pilihan pertama yang dilakukan aparat keamanan melalui pemerintah daerah setempat. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan belum ada batasan waktu untuk menghentikan upaya negosiasi walau hingga kini hal itu belum dapat membuahkan hasil maksimal. Kapolda Papua menyebut pihaknya terus mengupayakan jalan terbaik, namun untuk permintaan senjata dan amunisi serta kemerdekaan pihaknya menolak dengan tegas. Polda Papua juga berkolaborasi dengan Satgas Damai Kartens dan TNI untuk membantu penangkapan terhadap pelaku penyanderaan dan untuk menyelamatkan pilot Susi Air tersebut. Semua pihak termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat juga telah dilibatkan untuk bernegosiasi dengan kelompok Egyanus Kogoya. Kapolda mengatakan TNI dan Polri selalu menyiapkan ruang untuk bernegosiasi dan untuk siapapun yang merasa mampu berkomunikasi dengan KKB dalam upaya pembebasan Kapten Philips.
Namun Kapolda memastikan pihaknya juga memiliki batas waktu yang tidak bisa diungkapkan. Sebelumnya Satgas Damai Kartens mengungkapkan kondisi Kapten Philips dalam keadaan sehat. Upaya pencarian tidak pernah dihentikan dan semua sumber daya terus dikerahkan untuk mengungkap keberadaan Philips. Keadaan demografi diakui menjadi kendala utama operasi penyelamatan karena beberapa kali tim Satgas hanya menemukan jejak KKB tanpa keberadaan kelompok tersebut. Klik Indonesia Petang akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Siap-siap, Pak. Siap-siap apa? Siap-siap sensus pertanian. Sensus pertanian? Iya, pendataan untuk pelaku usaha pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Kapan? 1 Juni sampai dengan 31 Juli tahun 2023. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Ragam pesona kriya dan wastra karya UMKM Indonesia serta kisah inspiratif para pelaku usaha terangkum di sini. Kali ini mengangkat tentang inovasi busana menarik dari limbah rempah dan kisah pemberdayaan masyarakat desa di balik proses pembuatannya. Selain itu, ada juga liputan tentang kerajinan anyaman rotan serta informasi mengenai UMKM sebagai pilar perekonomian Indonesia. Bangga Buatan Indonesia, Senin 10 Juli 2023. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Anda kembali bersama Klik Indonesia Petang, TVRI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Jokowi dan Prabowo membahas perkembangan di bidang industri pertahanan dan situasi geopolitik saat ini. Presiden Joko Widodo menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan soal industri pertahanan, perkembangan hubungan dengan beberapa negara serta situasi geopolitik. Menhan menilai perkembangan pertahanan maupun industri pertahanan di Indonesia saat ini sangat baik dan akan terus ditingkatkan. Ia mencontohkan kemampuan produksi pesawat CN-235 PT Dirgantara Indonesia. Banyak negara yang membeli pesawat buatan Indonesia tersebut. Tidak hanya alutsista, Menteri Pertahanan juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan sejumlah negara. Banyak negara yang meminta Indonesia untuk melatih tentara-tentara mereka. Ini tentunya membesarkan hati kita dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif, ya, dan tidak malu-malu kerjasama dengan siapapun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita. Dan juga tadi saya laporan ada memang beberapa negara yang minta meningkatkan kerjasama pertahanan sama kita. Mereka ingin mengirim perwira-perwira dan bintara-bintara mereka untuk dilatih di Indonesia. Dan mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini sangat saya kira juga menunjukkan Indonesia
terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara, terutama negara-negara Afrika. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan pemerintah terus mendorong industri pertahanan dalam negeri agar lebih efisien, produktif, dan inovatif. Ia juga mendorong industri pertahanan, salah satunya PT Dirgantara Indonesia, bisa bekerja sama dengan negara manapun sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pertanian dan lembaga terkait untuk meningkatkan produksi, khususnya di sektor pertanian dan pangan. Hal ini untuk mengantisipasi dampak El Nino di Indonesia. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai peningkatan produksi dan hilirisasi produk pangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan salah satu yang dibahas dalam rapat terbatas adalah antisipasi Indonesia dalam menghadapi dampak El Nino. Untuk mengantisipasi kemarau panjang akibat El Nino, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk meningkatkan produksi selama musim tanam hingga beberapa waktu ke depan. Pemerintah menilai hal itu perlu dilakukan agar pemerintah mempunyai cadangan stok pangan yang mencukupi saat terjadi El Nino. Selain itu, Presiden juga memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap produksi beras petani. Yang jelas, Pak Mentan diminta untuk menggenjot produksi. Jadi mumpung masih ada hujan, kemudian boleh tanam, sehingga 110 hari kemudian kita masih punya beras. Pak Budi Waseso sebagai Dirut Bulog ditugaskan untuk menyerap produksi petani. Ya. Kemudian backupnya yang 2 juta ton sudah diputuskan untuk direct import, itu baru terrealisasi 500.000 ton, yang 700.000 ton kemarin itu diambil dari panen dalam negeri. Kemudian dalam perjalanannya Bulog dari Januari sampai dengan Juli sudah mengeluarkan berasnya 600.000 ton untuk bantuan pangan kepada 21,353 juta KPM, datanya dari Kemensos, kali 3 bulan. Jadi sudah 600.000 ton lebih. Kemudian yang 600.000 ton lagi untuk SPHP, ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyatakan inflasi di Indonesia berada pada posisi yang stabil, yakni di angka 3,5%. Presiden memerintahkan jajarannya untuk mempertahankan atau menurunkan angka inflasi tersebut. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD melakukan konsultasi publik rancangan peraturan menteri atau RPM perubahan di organisasi dan tata kerja terhadap Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. PLT Menkominfo menyatakan RPM ini bertujuan untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAKTI Kominfo. PLT Menkominfo Mahfud MD menyatakan konsultasi publik perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 mengenai organisasi dan tata kerja bakti. Kominfo menuturkan rancangan peraturan menteri ditujukan untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Peraturan perubahan dalam RPM berkaitan dengan kedudukan dan struktur bakti, pelaporan pelaksanaan tugas Direktur Utama Bakti, rekrutmen, pengangkatan dan masa jabatan Direktur Utama, Direktur, serta Kepala Satuan Pemeriksaan Intern. Perubahan RPM ini juga berkaitan dengan uji kelayakan dan kepatutan Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern. Kominfo mengungkapkan konsultasi publik ini bertujuan menyempurnakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan tanggapan atas RPM perubahan di organisasi dan tata kerja bakti sampai 22 Juli 2023 mendatang. Bakti Kominfo adalah organisasi non-eselon di lingkungan Kominfo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan dan badan pelayanan umum dengan tugas membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil, terdepan, dan terluar.
Sorotan menuju pemilu 2024, Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membantah adanya rencana musyawarah nasional luar biasa Dewan Pakar Golkar yang bertujuan melengsarkan dirinya dari pucuk pimpinan partai. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan tidak ada rencana musyawarah nasional luar biasa atau munaslup untuk mengganti dirinya dari posisi Ketua Umum maupun bakal calon presiden Partai Golkar. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar menegaskan rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar pada 9 Juli 2023 bukan membahas mengenai rencana mengganti dirinya, tetapi membahas hal lainnya. Ia juga menjelaskan forum tertinggi dalam menentukan keputusan strategis di partainya adalah Rakernas, Rapim, dan Munas. Nggak ada. Itu di rumah Pak Agung langsung. Iya, agendanya bukan itu. Kalau soal mau mengganti Bapak untuk capresin gimana Pak? Tidak ada. Pak Ridwan mengatakan tersebut Pak. Tidak ada. Ya. Berarti selama ini masih Bapak ya Pak ya untuk capresnya? Nah. Berarti masih solid ya Pak? Forum tertinggi Rakernas, Rapim, Munas. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan partainya tetap solid meski hingga saat ini partainya belum menentukan arah politik bersama Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Ia juga meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu keputusan Partai Golkar dalam pemilu 2024. Dewan Kehormatan PDI Perjuangan selesai melakukan klarifikasi terhadap Effendi Simbolon terkait dugaan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan proses klarifikasi Effendi Simbolon yang mendukung Prabowo pada pemilu 2024 selesai. Hasto mengungkapkan politisi PDIP Effendi Simbolon tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ia juga masih menjadi kader dari PDI Perjuangan. Hasto menyatakan Effendi Simbolon tegak lurus mengikuti instruksi partai yang resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai capres pada 21 April lalu. Effendi Simbolon juga akan berjuang bersama memenangkan Ganjar. Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi. Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai. Jadi ada dua jalur, rapat DPP dulu untuk menetapkan, kemudian dilakukan konfirmasi. Nah di sini dilakukan konfirmasi dulu, kemudian nanti dibawa di dalam rapat DPP partai. Dari hasil klarifikasi hari ini, PDI Perjuangan belum memutuskan sanksi kepada politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan klarifikasi Effendi Simbolon akan dibawa ke rapat DPP PDI Perjuangan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Effendi Simbolon sempat menyatakan keinginannya agar Indonesia dinahkodai pemimpin yang andal menjelang Pilpres 2024. Kriteria yang dimaksud oleh Effendi Simbolon ada pada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota legislatif dari 18 parpol peserta pemilu 2024. KPU memastikan penyerahan dokumen perbaikan bacalek di setiap tingkatan berjalan lancar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari pada konferensi pers di kantor KPU menjelaskan, Minggu 9 Juli 2023 menjadi batas akhir waktu penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPR RI. Hingga batas waktu yang ditentukan, 18 partai politik peserta pemilu 2024 telah menyiapkan semua dokumen perbaikan syarat sesuai dengan hasil verifikasi di tahap pertama. KPU Pusat ini adalah dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI untuk perbaikan. Alhamdulillah sampai dengan batas waktu yang ditentukan dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 sudah menyiapkan semua dokumen perbaikan syarat sesuai dengan hasil verifikasi di tahap pertama kemarin. Dan setelah itu nanti kita
semua dokumen perbaikan persyaratan sudah masuk semua, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan syarat bakal calon. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi dokumen perbaikan syarat bacalek. Verifikasi dilakukan mulai Senin 10 Juli sampai 6 Agustus 2023. Nantinya hasil dari verifikasi perbaikan dokumen syarat bacalek akan diumumkan melalui daftar calon sementara yang akan dilakukan di berbagai tingkatan selama 5 hari mulai 19 hingga 23 Agustus 2023. KPU Jombang menutup penyerahan perbaikan berkas bakal calon legislatif peserta pemilu 2024 pada Senin dini hari. KPU mencatat hanya 16 partai politik yang mengembalikan berkas dan 1 parpol yakni PSI dinyatakan gugur karena tidak mengembalikan berkas perbaikan. Beginilah suasana penyerahan berkas dokumen perbaikan bacalek DPRD Kabupaten Jombang di kantor KPU Jombang menjelang detik-detik penutupan pukul 24 waktu Indonesia Barat atau Senin dini hari. Partai politik peserta pemilu bergegas satu persatu mendatangi kantor KPU Jombang. Tercatat 16 parpol menyerahkan berkas perbaikan dokumen bacalek atau belum memenuhi syarat atau BMS untuk dilakukan verifikasi. Pada tahap selanjutnya, KPU Jombang akan melakukan tahapan verifikasi administrasi bagian kedua. Proses ini akan berlangsung sejak 10 Juli hingga 5 Agustus 2023 mendatang. Pada proses vermin kedua, KPU Jombang akan memeriksa seluruh bacalek untuk memastikan tidak ada bacalek ganda. Selain itu, verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan berkas-berkas yang telah diajukan oleh parpol terkait. Satu persatu dokumen perbaikan bacalek diperiksa petugas KPU Jombang sebelum dinyatakan lengkap memenuhi syarat. Menurut Komisioner KPU Jombang, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu As'ad Khairuddin mengatakan seluruh berkas perbaikan bacalek sudah diberi tenggat waktu hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat di kantor KPU Jombang. Sesuai dengan ketentuan di PKPU 10 tahun 2023, kita masih menunggu nanti sampai jam 23.59. Jika melebihi waktu yang sudah ditentukan tersebut dan partai politik ada yang belum menyerahkan pengajuan bakal calonnya, maka tentu partai politik yang demikian tidak akan masuk pada pencermatan dan tentu penyusunan daftar calon sementara. Data terbaru dari KPU Jombang dari hasil verifikasi 16 parpol peserta pemilu telah 100% menyerahkan berkas perbaikan bacalek, sedangkan 1 parpol yakni Partai Solidaritas Indonesia tidak menyetorkan berkas perbaikan, sehingga PSI Jombang dinyatakan gugur sebagai kontestan peserta pemilu legislatif 14 Februari 2024 mendatang. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, 35 kementerian, lembaga di lingkungan Auditorat Keuangan Negara, 3 badan pemeriksa keuangan, BPK, telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian lembaga LKKL tahun 2022. LPP TVRI meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Anggota 3 BPK RI Ahsanul Kossasi menyatakan bahwa BPK sangat mengapresiasi kementerian atau lembaga yang mengalami. Penny mengatakan masyarakat bisa bekerja sama agar bisa mengenali ciri-ciri kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan mengamati fasilitas produksinya sebelum memutuskan membeli suatu produk. Kepala BPOM mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang telah ternotifikasi atau terdaftar di BPOM. Badan POM harusnya mengeluarkan list dari fasilitas produksi yang kredibel, misalnya seperti itu, ya. Tentunya dengan cara misalnya mempunyai CPKB ya, CPKB dengan CPKB-nya dengan kapasitas ketaatan bisa diberikan klarifikasi, kategorisasi sebetulnya ketaatan terhadap peraturan ya dari satu fasilitas produksi ya.
Kepala BPOM Penny menyatakan hingga tahun 2022 BPOM telah mengeluarkan izin edar hampir 50% produk kosmetik. Hasil pengawasan BPOM terhadap badan usaha pemilik notifikasi BUPN atau izin edar selama 2020 hingga 2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah BUPN yang tidak memenuhi ketentuan setiap tahunnya. Klik Indonesia Petang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Siap-siap, Pak. Siap apa? Siap-siap sensus pertanian. Sensus pertanian? Iya, pendataan untuk pelaku usaha pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Kapan? 1 Juni sampai dengan 31 Juli tahun 2023. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Ragam pesona kriya dan wastra karya UMKM Indonesia serta kisah inspiratif para pelaku usaha terangkum di sini. Kali ini mengangkat tentang inovasi busana menarik dari limbah rempah dan kisah pemberdayaan masyarakat desa di balik proses pembuatannya. Selain itu, ada juga liputan tentang kerajinan anyaman rotan serta informasi mengenai UMKM sebagai pilar perekonomian Indonesia. Bangga Buatan Indonesia, Senin 10 Juli 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Klik Indonesia Petang kami lanjutkan dengan informasi pelaksanaan haji. Gelombang kedua jamaah haji Indonesia mulai bergerak ke Madinah sebelum mereka kembali ke tanah air pertengahan Juli mendatang. Keberangkatan jamaah haji Indonesia menuju Madinah dilakukan secara bertahap hingga 24 Juli mendatang. Gelombang kedua jamaah haji Indonesia kloter 39 dan 40 embarkasi JKS mulai berangkat menuju Madinah, Arab Saudi hari ini. Keberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Madinah dilakukan secara bertahap hingga 24 Juli mendatang. Para jemaah akan menunaikan ibadah sunnah, khususnya arba'in, atau melaksanakan sholat 40 waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi, Madinah. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Kemenak, ada 20 kloter yang berangkat pada hari pertama pergerakan jamaah gelombang kedua dari Makkah ke Madinah. Jemaah akan tinggal selama 8 hari sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Gelombang kedua akan pulang ke tanah air mulai 19 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Ini adalah pergerakan dari Mekah yang hari ini sebagian menuju Madinah, sebagian pula tadi malam sudah kita dorong untuk kembali ke tanah air melalui Jeddah. Jadi para jamaah ini akan turun, kemudian menyimpan tasnya di kopernya di bawah, kemudian mereka nanti akan masuk bis, sementara untuk koper-koper nanti dimasukkan oleh petugas dari Maktab dan petugas PPIH memastikan agar jamaah masuk ke dalam bis
sesuai nomor rombongan. Yang jelas kita sebagai petugas selalu mengingatkan kepada seluruh jamaah agar tetap menjaga kesehatan, terus jangan terlalu diporsir gitu kan, karena tahu semuanya antusiasnya adalah untuk melaksanakan sholat arba'in, tapi semuanya itu balik lagi. Pusat Meteorologi Nasional Kerajaan Arab Saudi menyatakan, cuaca di Madinah diprediksi akan memasuki puncak panas dengan suhu mencapai 45 hingga 47 derajat Celcius pada siang hari dan 31 hingga 33 derajat Celcius pada malam hari. Petugas haji mengimbau jemaah haji Indonesia agar memperhatikan kesehatan dan tidak memaksakan diri selama melaksanakan ibadah di Madinah. Saudara, keterlambatan penjemputan keberangkatan kloter 37 dan kloter 38 debarkasi Surabaya di sektor 6 PPIH Arab Saudi karena kesalahan persepsi antara pihak maktab dengan pelaksana layanan transportasi Dakar Mekah. Jemaah haji Indonesia mulai bergerak ke Madinah sebelum mereka kembali ke tanah air pada pertengahan Juli mendatang. Kloter 37 dan 38 debarkasi Surabaya berangkat menuju Madinah bersama kloter 39 dan 41 dengan jumlah keseluruhan 1.372 jemaah. Mereka adalah bagian dari gelombang kedua jemaah haji Indonesia. Namun keberangkatan kloter 37 dan kloter 38 terkendala lambatnya kedatangan bus yang menjemput jemaah di pemondokan. Akibatnya banyak jemaah haji yang harus sabar menanti kedatangan bus penjemputan menuju Madinah. Siap dari poolnya, dari garasinya, ternyata 38 yang harus berangkat lebih awal, dan itu tidak bisa ditukar, harus tetap bis yang sudah ditetapkan. Dan mudah-mudahan ini sebagai pelajaran bagi kita, bagi maktab, untuk selalu berkomunikasi dengan stakeholder yang memberikan pelayanan transportasi bagi jamaah-jamaah kita. Lah ini tidak sekedar nanti yang transportasi menuju Madinah, tetapi bagi saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita yang gelombang pertama, yang dari sektor 6 ini langsung ke Jeddah. Gelombang kedua jemaah haji secara bertahap menuju Madinah mulai 10 Juli hingga 24 Juli mendatang. Mereka akan menunaikan ibadah sunnah khususnya arba'in atau melaksanakan sholat 40 waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi Madinah. Gelombang kedua akan pulang ke tanah air mulai 19 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Sementara jemaah haji gelombang pertama sudah kembali ke Indonesia sejak 4 hingga 18 Juli dari Makkah Al-Mukarramah. Suryo Broto, TVRI melaporkan. Agenda touring sepeda motor internasional Tour de Merapi akan kembali digelar tahun ini atau kali pertama pada masa endemi. Ratusan motor akan menjelajah sejumlah objek wisata dengan ciri khas masing-masing pada 23 Juli 2023. Tour de Merapi merupakan agenda touring sepeda motor dengan target utama peserta keluarga dan kawula muda. Sebagai kegiatan tahunan, Tour de Merapi selalu mengambil tema spesifik yang memengaruhi destinasi wisata yang didatangi. Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Ishadi Zaid menjelaskan, tema Tour de Merapi tahun ini adalah Explore Sleman. Destinasi yang akan didatangi adalah objek wisata, baik alam maupun buatan, dan juga desa wisata. Hanya saja, pihaknya enggan menjelaskan detail destinasi yang akan didatangi untuk memberikan kejutan, dan Tour de Merapi kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyak lah pesertanya, lebih banyak. Di samping itu juga pos-pos pemberhentiannya juga nanti berbeda dengan tahun yang lalu. Karena tidak mungkin kita menggelar satu kali event gelaran Tour de Merapi itu untuk mengunjungi semua destinasi yang ada di Sleman. Pendaftaran Tour de Merapi 2023 dibuka sejak tanggal 13 Juni 2023 dan akan ditutup pada 21 Juli 2023 dengan biaya registrasi Rp200.000 per sepeda motor. Demikian Osyani Putri dan Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan. Ya, saudara, wisata alam menjadi pilihan menarik bagi para pelajar saat libur sekolah. Camping Ground Bukit Tangkaban merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi tempat favorit masyarakat untuk mengisi libur sekolah. Wisata alam menjadi pilihan menarik bagi para pelajar saat libur sekolah. Alam yang indah dan segar akan memberikan pengalaman berharga yang tidak terlupakan. Salah satu destinasi wisata yang tepat untuk mengisi waktu saat libur sekolah
yakni camping ground Bukit Tangkeban yang berlokasi di Desa Nyambeleng, Kecamatan Pulau Sari, Pemalang, Jawa Tengah. Camping ground Bukit Tangkeban menawarkan pemandangan indah dengan latar belakang Gunung Slamet dan hamparan perbukitan hijau serta lembah yang indah. Udara sejuk dan suasana tenang memberikan nilai tambahan bagi para pengunjung yang mengunjungi kawasan ini. Selain pemandangan dan udara yang sejuk, anak-anak juga dapat belajar tentang keterampilan dasar berkemah seperti memasang tenda, membuat api unggun, dan memasak di alam terbuka. Aktivitas ini akan membantu mengembangkan kemandirian kerjasama dan keterampilan bagi para pelajar. Untuk bisa berkemah di sini, pengunjung cukup membayar biaya registrasi sebesar Rp20.000 per orang dan bisa membawa perlengkapan camping dari rumah maupun sewa di tempat. Camping ground Bukit Tangkeban juga menyediakan fasilitas berupa masjid, toilet, dan lahan parkir cukup luas. Mukhtarom, TVRI Jawa Tengah. Anak-anak di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo punya cara tersendiri untuk mengisi liburan sekolah. Anak-anak terlihat begitu gembira mengikuti petik laut di Pantai Darmo, Probolinggo, Jawa Timur. Seperti inilah keceriaan yang tampak di wajah anak-anak Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Anak-anak ini terlihat begitu gembira mengikuti prosesi petik laut yang digelar orang tua mereka, sehingga waktu libur sekolah menjadi begitu berwarna. Saat petik laut digelar, anak-anak nelayan bisa ikut berlayar ke tengah laut menggunakan perahu fiber. Saat perahu telah sampai di tengah laut, mereka ikut berebut dan meminta rangkaian bunga sesaji. Inilah prosesi penting dalam sebuah petik laut yang digelar nelayan Pantai Darmo, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Anak-anak yang mengikuti prosesi petik laut berharap orang tua mereka yang bekerja sebagai nelayan bisa membawa hasil tangkapan yang memuaskan. Apa kok minta bunga tadi waktu petik laut? Biar selamat kalau mau kerja. Oh gitu, kepercayaannya seperti itu? Iya. Ada harapan lain nggak? Ada. Apa? Biar banyak hasil dapatnya gitu. Oke. Petik laut di Pantai Darmo, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih digelar sebagai pengharapan agar para nelayan selalu diberikan hasil tangkapan yang melimpah. Petik laut ini juga sebagai permohonan doa para nelayan kepada Sang Maha Kuasa agar selalu diberikan keselamatan selama mengarungi lautan. Anak-anak ikut juga, Pak? Oh iya. Ya, memang diperbolehkan, Pak ya? Iya, memang diperbolehkan itu. Mereka liburan sekolah? Iya. Oke. Selepas mengarungi lautan, seluruh nelayan dan anak-anak ini kembali ke tepi pantai. Mereka berharap permohonan doa dalam petik laut ini dikabulkan Tuhan. Dari Probolinggo, Puji Anugrah melaporkan. Penjualan atribut seragam sekolah mengalami penurunan hingga 20% pada tahun ajaran baru 2023 di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Salah seorang penjual atribut sekolah, etnis, menyatakan penurunan penjualan disebabkan banyaknya masyarakat yang membeli atribut sekolah secara online karena dianggap lebih murah dan lebih efektif. Penjualan atribut seragam sekolah mengalami penurunan hingga 20% pada tahun ajaran baru 2023 di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Penjualan atribut sekolah pada tahun ajaran baru 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya, mengingat pada tahun 2022 merupakan peralihan program pembelajaran dari online menjadi tatap muka sehingga penjualan atribut meningkat. Penurunan penjualan juga disebabkan banyaknya masyarakat yang membeli atribut sekolah melalui online karena dianggap lebih murah dan lebih efektif. Seorang karyawan toko atribut sekolah, Entis, mengatakan penjualan seragam sekolah menurun dari tahun sebelumnya, mengingat banyaknya siswa yang membeli bahan dan atribut sekolah melalui online, membuat penjual baju seragam dan atribut sekolah menurun. Tapi untuk tahun sekarang kayaknya penurunan Bang dari tahun kemarin. Soalnya tahun sekarang itu sekolah kan dari tahun kemarin offline. Jadi kalau tahun kemarin itu kurang berbunga offline. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus beli baju. Gitu. Kalau sekarang kan umumnya anak baru aja yang beli baju sekolah. Harapannya ke depan penjualannya lebih meningkat dari tahun yang kemarin.
Seorang karyawan toko atribut sekolah Entis berharap kedepannya penjual baju seragam bisa kembali normal karena banyak toko yang mengurangi karyawan karena kurangnya omset pada pedagang. Dari kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi melaporkan. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku mulai besok hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saudara, demikianlah Klik Indonesia Petang untuk hari ini. Akhirnya, saya Maya Karim. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.
Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar.